walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Hello everyone, come with me again, Ridwan Hakim, the English teacher. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait materi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu tentang perfect tense. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita ingat kembali apa sih itu perfect tense. Perfect tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu kegiatan yang sudah terjadi baik di masa lalu, sekarang, dan di masa depan. Artinya, kita membicarakan bahwa suatu kegiatan atau kejadian sudah selesai pada kurun waktu tertentu, baik itu di masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan. Yang mana dalam hal ini, jika untuk perfect tense di masa depan atau future perfect tense, kita semacam membuat pengandaian. Nah, kira-kira pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan. Seperti itu. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan. Perfect tense verbs show completed or perfected action. The perfect tense are formed with some form of the auxiliary verbs have. Nah, artinya perfect tense ini memiliki ciri khas, yaitu kita bisa menemukan kata bantu have di setiap kalimatnya. Oke. Sekarang kita ke perfect tense yang pertama, yaitu past perfect tense. Suatu tindakan ataupun kejadian yang sudah selesai di masa lalu. Nah, adapun rumusnya dapat kita lihat terbagi menjadi 3. Yang pertama, pola kalimat positif atau affirmative. Berikutnya ada kalimat negatif, negative sentence. Dan yang ketiga, kalimat tanya atau intro interrogative sentences. Untuk kalimat positif, pola kalimatnya adalah sebagai berikut: subjek diikuti oleh
had, yang mana sebelumnya tadi sudah kita bahas bahwa ciri khas dari perfect tense adalah penggunaan kata bantu have. Dalam konteks past, karena past itu merujuk ke verb number 2, maka kita di sini have-nya berubah jadi had. Subjek diikuti oleh had dan diikuti oleh verb number 3. Okay. In this case, have is always deals with verb number 3. Jadi ini adalah satu kesatuan antara had, have ataupun has. Itu satu kesatuan dengan verb number 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Contoh kalimat: I had done my homework by the time my teacher texts me. Nah, di sini kita perhatikan pola kalimatnya. I itu sebagai subjek, kemudian had, done itu adalah bentuk kata kerja ketiga. Nah, dimana dia merupakan satu kesatuan dengan had. Nah, jadi dari kalimat ini sudah memenuhi syarat atau kriteria sesuai dengan pola kalimat positif. Untuk pola kalimat negatif hampir sama, hanya saja yang menjadi pembeda adalah ada penambahan kata not. Di mana letak notnya? Yaitu di depan had. Subjek diikuti oleh had, not, dan diikuti oleh verb number 3. Nah, dalam hal ini kita hanya perlu menambahkan kata not ke depan had. Jadi kalimatnya menjadi I had not done my homework by the time my teacher texted me. Sementara untuk kalimat tanyanya ada mengalami perubahan sedikit polanya, di mana had itu berpindah ke depan dan langsung diikuti oleh subjek, kemudian verb 3 atau past participle. Maka kalimatnya akan menjadi seperti ini: had I done my homework bla bla bla. Jangan lupa question mark atau tanda tanya. Oke, demikian ulasan singkat tentang past perfect tense. Sekarang kita bergeser sedikit urutan waktunya dari past ke present, dimana past tadi adalah masa lalu atau masa lampau, sementara present adalah masa sekarang. Present. Oke. Present perfect tense. Present perfect tense digunakan untuk menunjukkan hubungan antara masa kini dan masa lalu. Waktu tindakan atau kejadiannya adalah sebelum sekarang, tetapi tidak spesifik. Dan kita seringkali lebih tertarik dengan hasil atau akibatnya daripada tindakan itu sendiri. Oke. Mari kita langsung perhatikan pola kalimatnya. Kalimat affirmative atau positive. Untuk polanya, subjek diikuti oleh have or has and verb 3. Sementara kalimat negatifnya, subject
diikuti oleh have, or has not, and verb 3. Untuk kalimat tanyanya, have or has diikuti oleh subjek dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Langsung saja ke pola kalimat atau bentuk kalimatnya. Contoh kalimat: I have walked. She has walked. Nah, dapat kita perhatikan di mana I itu sebagai subjek, kemudian diikuti oleh have yang punya satu kesatuan dengan verb number 3. Ada catatan khusus untuk present perfect tense, di mana have nanti akan mengalami perubahan bentuk ke has, dengan catatan subjeknya adalah orang ketiga kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu he, she, it. Maka have-nya berubah jadi has. Contoh seperti ini. Karena subjeknya she, maka yang kita gunakan adalah has dan mempunyai satu kesatuan dengan verb number 3. Untuk kalimat negatif tidak jauh berbeda dengan past tadi. Kita hanya perlu menambahkan not di depan kata bantu have. Maka kalimatnya akan berubah menjadi I have not atau haven't walked, atau she has not walked. Selanjutnya kalimat tanya, di mana kata bantu have-nya berpindah ke depan, maka kalimatnya akan berubah have I walked, atau has she walked. Jangan lupa tanda tanya. Nah, ini adalah contoh kalimat yang sangat mendasar. Sementara dalam aplikasinya, di sini bagian belakang kalimat ini masih kita bisa tambahkan dengan keterangan waktu untuk lebih mempertegas suatu kalimat tersebut. Baik, demikian ulasan tentang present perfect tense, dan sekarang kita ke bagian yang terakhir, yang ketiga, yaitu future perfect tense atau masa depan atau masa yang akan datang. Future perfect tense. Future perfect tense merujuk ke kejadian yang sudah selesai di masa depan. Saat kita menggunakan tense ini, kita membayangkan diri kita di masa depan dan membicarakan kejadian atau tindakan yang akan selesai pada waktu setelah sekarang. Tense ini seringkali digunakan bersama ekspresi waktu. Nah, berbeda dengan past dan present, untuk future perfect tense biasanya kalimatnya sangat sering diikuti oleh ekspresi waktu ataupun time marker. Mari kita langsung ke pola kalimat. Untuk kalimat positif atau afirmatif, polanya subjek diawali oleh subjek, kemudian diikuti oleh will. Nah, will ini adalah identitas dari si future tadi. Will have. Nah, ini satu kesatuan. Dan verb
number 3 atau nama lainnya past participle. Kalimat negatif, subject diikuti oleh will, have, not. Will, have, not. Ingat, jangan sampai ketukar, yaitu will have not, bukan will not have, karena nanti akan berbeda konteks dan maknanya. Diikuti oleh verb number 3. Sementara untuk kalimat tanya atau interrogative itu memiliki kepala will berpindah ke depan, kemudian diikuti oleh subject dan diikuti oleh verb number 3. Will, subject, diikuti oleh verb number 3. Kita langsung saja ke kalimatnya. Oke, kita beri revisi sedikit. Have, verb 3. Nah, jadi di sini have-nya tidak ikutan berubah ke depan, meskipun di atas tadi will dan have itu merupakan satu kesatuan. Berbeda untuk kalimat tanya, maka will-nya tidak akan ikut pindah ke depan, melainkan hanya, maksud saya have yang berpindah ke depan hanya will. Untuk contoh kalimatnya, kalimat positif contohnya I will have arrived. I will have arrived. Kemudian diikuti oleh ekspresi waktu, contohnya by by this time next week. Nah, saya akan tiba atau saya sudah tiba atau sudah datang di waktu yang sama pada minggu depan. Nah, contohnya saya ngomongnya pada jam 7 pagi, maka pada jam 7 pagi minggu depan, nah, saya sudah tiba di sini. Artinya sebentar lagi saya akan melakukan perjalanan jauh ataupun pergi ke suatu tempat. Nah, seperti itu. Tapi yang paling penting merupakan struktur di depannya. I itu sebagai subjek, kemudian will have itu satu kesatuan, dan arrived adalah verb number 3 atau past participle. Untuk kalimat negatifnya, maka kalimatnya akan berubah. I will have not arrived by this time next week. Oke. Saya belum datang atau belum tiba di waktu yang sama minggu depan. Yang menjadi pembedanya adalah adanya kata not untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut kalimat negatif atau kalimat oposisi dari kalimat positif. Sementara jika kalimat tanya, maka kalimatnya akan berubah menjadi, kita perhatikan pola di bawah ini. Oke. Maka kalimatnya akan seperti ini. Will I have arrived by this time next week. Oke. Will di depan diikuti oleh subject dan have dan verb number 3. Oke.
Oke, baik, demikian ulasan singkat seputar materi kita yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, untuk memperkaya pengetahuan kalian, silahkan kalian belajar lebih lagi melalui referensi-referensi yang tersedia, baik itu di YouTube, di Google, di Facebook, di Instagram, ataupun di mana saja. Karena zaman sekarang itu bebas kita memilih referensi untuk belajar. Oke, thank you for watching this video. I hope this will be useful and knowledgeable for every single student. Goodbye.